Hukum Bernoulli adalah hukum yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida itu dapat menyebabkan penurunan pada tekanan fluida secara bersamaan. Hukum Bernoulli ini sendiri ditemukan oleh seorang matematikawan dari Swiss yang bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Tabung pita atau manometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Alat ini biasa digunakan dalam mengukur kecepatan angin atau gas dalam sebuah pipa. Tabung pitot terdiri atas tabung vertikal yang diletakkan mendatar dengan luas penampang A1 dan sebuah tabung berbentuk U dengan luas penampang A2. Kedua pipa disambungkan satu sama lain dengan salah satu ujung pipa U. Dimasukkan dalam pipa vertikal dengan susunan seperti yang terlihat pada gambar. Salah satu ujung pipa vertikal diarahkan langsung ke aliran fluida yang ingin diukur. Tabung U diisi sebagian oleh cairan dengan massa jenis ρ, sehingga saat aliran jenis fluida dengan massa jenis ρ masuk ke dalam tabung pitot dengan aliran fluida menghasilkan perubahan ketinggian cairan pada pipa U. Perubahan ketinggian yang dihasilkan ini dibaca sebagai tekanan stagnansi atau tekanan pitot. Sehingga kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu V sama dengan akar 2GH dalam kurung ρ aksen dikurang ρ tutup kurung dibagi ρ. Selanjutnya, saya akan jelaskan bagaimana cara kerja dari tabung pitot ini. Seperti penjelasan sebelumnya, tabung pitot ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur kecepatan udara ataupun gas. Isinya biasanya adalah air raksa. Cara kerjanya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bahwa tinggi kedua sisi cairan di dalam tabung pitot ini adalah sama. Bisa kita bilang bahwa kondisi tekanan udara di dalam tabung adalah 0 karena mobil tidak berjalan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana posisi kedua tinggi cairan di dalam tabung saat mobil sudah berjalan. Nah, saat mobil berjalan, udara masuk pada salah satu sisi tabung, yang mana menyebabkan tekanan di dalam tabung ini berubah. Alat ukur yang dapat kita gunakan untuk mengukur kelajuan gas adalah tabung pitot. Lalu, bagaimanakah hubungan antara tabung pitot dengan hukum Bernoulli? Perhatikan gambar berikut. Gas, misalnya udara, mengalir melalui lubang-lubang di titik A. Lubang-lubang ini sejajar dengan arah aliran dan dibuat cukup jauh di belakang, sehingga kelajuan dan tekanan gas di luar lubang mempunyai nilai yang sama seperti halnya dengan aliran bebas. Jadi, kelajuan gas dan tekanan pada kaki kiri manometer sama seperti halnya dengan tekanan aliran gas. Lubang dari kaki kanan manometer tegak lurus terhadap aliran sehingga kelajuan gas berkurang sampai ke titik 0. Pada titik ini gas berada dalam keadaan diam. Tekanan pada kaki kanan manometer sama dengan tekanan pada lubang B. Beda ketinggian titik A dan B dapat diabaikan. Sehingga perbedaan tekanan yang terjadi menurut persamaan Bernoulli dapat dirumuskan sebagai berikut. Perbedaan tekanan ini sama dengan tekanan hidrostatika fluida pada air raksa manometer, di mana tekanan B dikurang tekanan A sama dengan ρ dikali R dikali gravitasi dan dikali ketinggian. Oleh karena itu, kecepatan aliran gas dapat dirumuskan sebagai berikut. Begitulah hubungan antara hukum Bernoulli dengan tabung pitot. Keunggulan tabung pitot sendiri adalah untuk menentukan kecepatan udara pada pesawat, kecepatan air pada kapal, dan kecepatan aliran cairan, gas, dan udara pada aplikasi industri. Sementara kelemahan dari tabung pitot antara lain adalah keakuratannya yang rendah untuk beberapa aplikasi, kemudian pipanya harus lurus dengan kecepatan aliran untuk mendapatkan hasil yang baik. Lalu ukuran pipa dan kapasitasnya terbatas untuk ukuran pipa yang kecil. Dan yang terakhir, fluidanya harus selalu bersih.